Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paniati dari Prodi PGSD Unit 3 semester 6 akan menjelaskan tentang perspektif global. Yang pertama, hakikat dan konsep perspektif global. Pengertian perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingannya dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Yang ke B, konsep. Sebagai pendidik, kita memerlukan sesuatu pendekatan yang akan mendorong siswa untuk mengarahkannya kehidupan yang sangat kompleks dan menjauhi pengertian yang sempit tentang ruang, ras, agama, suku, sejarah, dan kebudayaan. Yang C, mengapa kita mahasiswa khususnya di Prodi PGSD perlu mempelajari perspektif global? Nah, jadi karena kita meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni suatu daerah tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Karena itu sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Selanjutnya, yang kedua, perspektif global dipandang dari sudut ilmu sosial. Yang pertama, sejarah. Menurut Immanuel Kant, abad 18 mengungkapkan bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu Dwitunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan sesuatu peristiwa kapan terjadi, masih belum lengkap jika tidak mempertanyakan di mana tempat kejadiannya. Jadi, dimensi waktu dengan ruang atau tempat saling melengkapi. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu. Perspektif sejarah, suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Nah, yang ke B, geografi. Ilmu keuangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keuangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi terdiri atas muka bumi yang berupa darat, perairan, serta kolam udara di atasnya. Oleh karena itu, perspektif global adalah perspektif keuangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Yang B, politik. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negara lainnya. Menurut konsep ini, ilmu politik mengadakan studi mengenai negara dengan tujuannya, lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan, hubungan dengan warga negaranya, serta hubungan dengan warga negara lainnya. Yang D, sosial. Sosial adalah studi tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok manusia, studi manusia dan lingkungan manusia, dan hubungan sama-sama manusia lainnya. Objek yang menjadi sorotan utama yaitu hubungan antara manusia, terutama dengan lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri, yaitu lingkungan sosial. Selanjutnya, yang E, antropologi. Antropologi budaya merupakan studi tentang manusia dan kebudayaan. Menurut antropologi, sebagai studi tentang manusia yang pekerjaannya lebih menitik beratnya kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Konsep kerja yang dikemukakan Horvath juga lebih berkonotasi budaya daripada hasil gerak tangan dan otak semata. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada peradaban dan perkembangan budaya dengan kebudayaan mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional sampai ke tingkat global yang sedang mengurus ini. Yang F, iptek. Dari perspektif sejarah, iptek merupakan produk manusia dengan kesadaran yang tinggi. Manusia menuntut kemampuan untuk mengendalikan iptek yang bermata dua, sementara sejahtera umat manusia dengan kelestarian lingkungan hidup. Yang G, transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat bermakna dalam kehidupan kita, dalam mendukung proses ketergantungan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan global yang penuh masalah dan tantangan hari ini serta masa yang akan datang. Dan yang ke H, komunikasi. Perkembangan, kemajuan, dan penggunaan media elektronik seperti radio, TV, facial, dan internet. Kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi juga makin maju. Makin lama komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi kepentingan
dunia tertentu yang harus dirahasiakan, fenomena tidak boleh disebarluaskan. Internet juga mengandung bahaya jika dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat untuk membobol bank atau rahasia perusahaan. Jadi harus digunakan sebaik mungkin. Nah, jadi jelaskan pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Jadi kesadaran tentang terjadinya globalisasi adalah sikap atau menerima suatu kenyataan bahwa planet tempat kita hidup semakin terasa sempit dengan adanya terobosan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap dalam globalisasi ini bukan melawan arus, melainkan dengan menjinakkan globalisasi itu sendiri. Globalisasi adalah proses yang berlanjut. Bila kita lambat, maka kita ketinggalan zaman. Nah, jadi namun akan berakibat fatal jika kita salah mempergunakannya. Nah, jadi itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.